Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di pagi ini Allah mudahkan kita untuk duduk berkumpul di rumahnya untuk melakukan ibadah thalabul ilm, belajar ilmu agama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim. Dan thalabul ilm, belajar ilmu agama adalah jalan termudah seseorang untuk masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, dengan itu Allah permudah jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang amalan yang menjadi sebab dimudahkan seseorang masuk surga dan menjadi sebab seseorang dia terhindar dari neraka. Nah, yang pertama adalah at-tauhid. Yang pertama adalah tauhid, adalah Islam. Dan seseorang tidak dikatakan muslim selama dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kalau masih beribadah kepada selain Allah, maka statusnya apa? Musyrik. Yang namanya Islam hanya beribadah kepada Allah saja, berdoa hanya kepada Allah saja, berkurban hanya untuk Allah saja. Gak ada berkurban untuk gunung, untuk jin, untuk laut. Itu musyrik. Tidak ada muslim yang mengatakan gunung Tangkuban Perahu diciptakan oleh Sang Kuryang. Ada muslim yang bilang itu? Ada muslim yang bilang gunung Tangkuban Perahu diciptakan oleh Sang Kuryang? Enggak ada. Orang musyrik yang bilang itu. Panen naon? Padi diberikan oleh Dewi Sri. Ada muslim yang bilang kayak gitu? Bukan, itu musyrik. Ya, kita banyak dengar cerita-cerita rakyat. Itu cerita musyrik. Cerita orang-orang musyrikin. Mungkin itu agama sebelum datangnya Islam ke Indonesia. Musyrik. Ya. Dan mereka membuat hal-hal yang baru dalam agama. Karena agama pertama kali dalam Islam apa? Agama pertama kali di alam semesta ini apa? Islam. Agama pertama kali di alam semesta ini apa? Islam. Kapan pertama kali terjadi kesyirikan? Nah, ini ibu-ibu yang bisa jawab dapat hadiah ini. Ini udah disampaikan.
Kapan pertama kali kesyirikan itu terjadi? Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Muslim kan? Beribadah hanya kepada Allah, berkurban hanya untuk Allah. Kapan pertama kali terjadi kesyirikan? Kemudian sampai ada cerita-cerita dongeng-dongeng Tangkuban Perahu yang bikin Sangkuriang. Ya, bulan yang menggerakkannya Damar Wulan. Danau ini yang bikinnya si Fulan. Ya. Kemudian apalagi cerita-cerita ya Dewi Sri itu dongeng-dongeng. Dongeng-dongeng kemudian jadi agama. Makanya hati-hati untuk menyampaikan kisah, cerita, dongeng kepada anak-anak. Dan setiap orang tua nih wajib untuk menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Anak-anak kita diceritakan di sekolah kisah-kisah musyrik seperti itu. Ya kan? Harus dijelaskan. Nah, ini kisah cerita rakyat Indonesia dulu. Ya. Dan ini syirik. Abu Lahab saja yang sudah jelas di neraka, enggak separah ini tingkat kesyirikannya. Abu Lahab. Abu Lahab masih meyakini Allah satu-satunya pencipta. Yang bikin Tangkuban Perahu, kalau tanya ke Abu Lahab, dia bilang Allah. Kalau ditanya kepada Abu Jahal, siapa yang menciptakan Abu Lahab, siapa yang memberikan kalian rizki panen, Abu Jahal, Abu Lahab akan bilang Allah. Itu keyakinan mereka. Ya. Nah, kapan pertama kali syirik terjadi? Akang-akang? Masya Allah, dapat hadiah ini. Oh. Ibu-ibu nggak mau jawab ya. Di zaman Nabi Nuh pertama kali kesyirikan terjadi. Sebelum itu nggak ada kesyirikan. Kemudian dimodifikasi kesyirikan macam-macam. Ada yang nyembah sapi, ada nggak? Ada yang nyembah monyet. Ada yang nyembah monyet. Ada yang menyembah tikus. Ya nggak? Tikus pun disembah. Ya. Syaitan, jin disembah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Samaitumuha antum wa abaukum. Kalian buat cerita-cerita. Bapak-bapak karuhun kalian buat cerita-cerita. Jadilah agama syirik itu. Ya, sedikit demi sedikit cerita, modifikasi tambah, kurangin dikit, diperbagus, diperhalus. Akhirnya jadi agama baru. Allah bilang di surat Yusuf, "Samaitumuha antum wa abaukum." Kalian yang buat cerita-cerita. Bapak-bapak karuhun kalian dulu yang buat cerita-cerita. Ya, jadilah agama syirik. Nah, nggak manfaat sholat, nggak manfaat puasa, nggak manfaat zakat atau haji tanpa tauhid rukun pertama dalam Islam. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, kita masuk ke rukun kedua, amalan yang paling dapat memasukkan seseorang ke dalam surga, yang paling dapat menjauhkan seseorang dari neraka, yaitu menegakkan sholat. Dan kita sudah masuk sampai sujud, ya, zikir-zikir sujud kita sudah bahas. Yang dilarang ketika sujud apa saja? Membaca ayat, ya, membaca Al-Quran itu tidak boleh. Membaca Al-Quran tidak boleh. Wallahu a'lam, dan ana pun lebih cenderung pada pendapat untuk doa yang ada di dalam Al-Quran tidak juga dibaca ketika sujud. Jadi dibacanya sebelum salam. Nah, ketika sujud apa yang dibaca? Doa. Doa-doa yang datang dari Nabi, dari hadis Nabi SAW. Tapi sekarang kita masuk pembahasan fadlu sujudi wal hasu alaih, bab tentang keutamaan sujud dan anjuran untuk itu. Nah, ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah ibn Ka'ab. Beliau ini selalu membawakan keperluan Nabi SAW. Jadi melayani Nabi, perlu air wudhu dibawakan. Ya, keperluan-keperluan Nabi dibawakan oleh Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Kemudian suatu hari Rasulullah bertanya, "Sal, ya, apa yang mintalah." Sal itu is'al, kadang-kadang is'al, sal. Apa yang kau inginkan?
Ya. Kata Rabi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin bisa menyertaimu juga di surga. Ini cerdas luar biasa nih. Kalau muslim yang paling cerdas itu siapa, ibu-ibu? Ibu-ibu nggak ada yang jawab. Ini malu-malu. Ya udah tuh akang-akang aja. Muslim yang kata Rasulullah paling cerdas itu yang seperti apa? Nah, silakan. Oh, enggak. Siapa yang mau jawab? Muslim yang dikatakan oleh Rasulullah itu paling cerdas. Ulaikumul akyas, cerdas. Ya. Baik. Bang Felis? Nah, jazakallah khair. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lil mauti isti'dada. Yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Itu muslim yang paling cerdas. Nah, ini terlampau cerdas ini. Kelewat cerdas Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami ini. Ya. Beliau ini IQ-nya di atas rata-rata ini. Beliau ketika ditanya, "Engkau mau apa wahai Rabi'ah?" Kata Rabi'ah, "Aku ingin bisa menyertaimu juga di surga." Wow, bukan hanya apa namanya? Ingin surga ya. Bukan hanya cita-citanya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga, tapi bahkan ingin bertetanggaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Firdaus al-A'la. Ya, betul-betul persiapan yang yang sangat itu memang itu yang diinginkan ya. Bagaimana seseorang bisa bareng dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga tuh, istananya bareng, istananya dekat dengan istana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awal ghairu dzalik, kata Rasulullah, ada selain itu enggak? Ya. Qultu huwa dzat, hanya itu ya Rasulullah. Qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Kalau itu yang kau inginkan, maka bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau perbanyak sujud. Maksudnya Rasulullah nanti berdoa kepada Allah untuk memberi syafaat kepada Rabi'ah, tetapi Rabi'ah harus ada amalan juga. Apa amalannya? Yaitu memperbanyak sujud. Apa maksudnya memperbanyak sujud? Kita sujud terus gitu. Bukan, maksudnya memperbanyak sholat-sholat sunnah, bukan sujud terus gitu ya. Itu gak ada dalilnya itu, gak ada tuntunannya. Ya, terkadang juga ada sebagian orang sholat habis selesai salam sujud lagi ya. Enggak kayak gitu, itu gak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Tambah 2 rakaat sunnah setelah sholat. Ya, kecuali setelah sholat asar, setelah sholat subuh, gak ada 2 rakaat sunnah. Ya, maksudnya perbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat duha, mau 8 rakaat silahkan, bahkan lebih dari itu pun gak apa-apa. Sholat tahajud, mau dengan witirnya, mau 11, mau 23, mau 61, yang penting witir, ganjil, silahkan, perbanyak. Ya, belum lagi sholat sunnah mutlaqah dari zuhur sampai asar, sholat terus, pas hari Jumat dari subuh sampai, dari terbit matahari sampai datang khatib, terus 2 rakaat lakukan. Memperbanyak sholat sunnah maksudnya, bukan hanya sekedar sujud saja, itu nggak ada tuntunannya, nggak ada dalilnya. Ya, kadang sebagian orang salah, dia memahami kayak gini nih, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud, jadi cuma sujud aja. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, maksud Rasulullah mengatakan seperti ini, maksudnya itu sepaket dengan sholatnya, perbanyak sholat. Nah, sujud itu adalah keadaan terbaik seseorang ketika sholat. Nanti akan kita baca yang terdekat posisi seorang hamba dengan Allah ketika dia itu sujud. Nah, nanti akan kita baca hadisnya. Sebagian orang salah kayak gini nih. Pernah dengar gak ada yang zikirnya Allah, Allah, Allah aja?
Zikirnya itu kalau la ilaha illallah kan ada ya, banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Ada yang zikirnya cuman Allah, 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 gitu aja. Ya. Mengambil ayat ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha dzikran katsira. Ya. Kalau kita artikan udzkurullaha di sini dengan sebut nama Allah dengan sebutan yang banyak, tuh kan sebut kata Allah. Nah, sebut Allah dengan sebutan yang banyak berarti Allah, Allah, Allah katanya gitu. Ya, ini kalau nggak paham kayak gitu. Kalau diartikan ingatlah Allah dengan kalian mengingat yang banyak. Dan kalaupun berzikir, berzikirlah kalian mengingat Allah, berzikirlah kalian dengan berzikir yang banyak. Tentunya kita berzikir sesuai dengan tuntunan yang datang dari Nabi Muhammad SAW, ya enggak? Pernah enggak Rasulullah mengajarkan kita untuk berzikir dengan mengucapkan hanya dengan nama Allah saja? Enggak pernah. Kalau Allahu Akbar ada artinya, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah itu ada artinya tuh. Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, segala puji hanya milik Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Ya, kalau Allah apa artinya? Yang disembah, yang disembah, yang disembah kayak gitu. Ar-Rahman, yang Maha Penyayang, yang Maha Penyayang, nggak ada artinya. Ya, nah jadi terkadang hanya orang modal bahasa Arab aja itu nggak benar memahami Al-Quran dan hadis. Harus disertai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Maksudnya sesuaikan apakah Rasulullah pernah mengajarkan seperti itu atau tidak, ya. Nah, kita kembali ke hadisnya. Nah, di sini Rasulullah SAW menganjurkan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami untuk memperbanyak sholat sunnah di antara sebab seseorang dia bisa menyertai Nabi SAW di surga. Ini udah yang terbaik nih, ya. Baik. Untuk bisa ya pahala yang paling besar bisa masuk surga, bahkan Firdaus dekat dengan Nabi SAW. Di antara sebab yang bisa ditempuh untuk bisa masuk surga apa? Memperbanyak sujud. Ya, maksudnya memperbanyak sujud apa? Memperbanyak sholat sunnah. Nah, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdi li rabbih min rabbih wa huwa sajid faksirud doa. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekat-dekat seorang hamba dengan Robnya ketika dia itu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Ya, sedekat-dekat seorang hamba, maksudnya adalah di saat seorang hamba dia dalam keadaan paling menghinakan diri kepada Allah, maka pada saat itulah keadaannya paling dekat dengan Allah. Apalagi posisi keadaan yang paling hina ketika seseorang meletakkan kening, hidung, tangan, lutut, dan kakinya ke tanah untuk Allah. Itu posisi paling hina. Nah, pada saat itulah dia paling dekat dengan Allah. Semakin seseorang dia nggak merasa hina, nggak merasa rendah, nggak merasa nggak merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh dia dari Allah. Dia merasa hebat, dia merasa kuat, dia merasa semuanya mampu, segalanya bisa dia handle, dia atasi, gak perlu Allah. Semakin jauh dia dari Allah. Semakin dia membutuhkan Allah, semakin seseorang itu sadar dia adalah hamba Allah, dia gak bisa sama sekali. Satu detik pun kita tidak pernah merasa cukup dari rahmat Allah. Karena untuk bisa membalikkan kelopak mata kita itu perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Membalikkan kelopak mata nih, mengedipkan mata lagi, perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Qul may yaklaukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Katakan kepada mereka, siapa yang menjaga kalian di sepanjang siang dan sepanjang malam selain Rahman, selain Allah. Ya, balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Tetapi kenapa mereka berpaling untuk mengingat Allah? Nah, jadi semakin seseorang dia
sadar dia itu budak. Kita ini budak, kita ini hamba yang diciptakan untuk menghamba, untuk memperbudak diri kita kepada Allah. Dan posisi budak yang paling hina adalah ketika seorang budak tersebut dia sujud di hadapan tuannya. Ya. Nah, pada saat itulah Allah semakin dekat dengan hamba tersebut. Allah akan dengar apa keinginan budak tersebut, apa hajat-hajatnya, ya, apa keluh kesahnya. Sebutkan ketika sujud itu. Fa'aksiru fiha du'a. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Kata Allah. Kata Rasulullah SAW di sini. Perbanyak berdoa ketika sujud. Nah, yang paling kita minta adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada hari yang kita lalui kecuali kita mesti jatuh pada dosa. Setiap hari, ini dosa-dosa dulu udah diampuni atau belum, nggak tahu kita tuh. Kita terus minta ampun dan setiap hari kita melakukan terus dosa, akan melakukan terus dosa. Dosa terhitung seorang hamba melakukan dosa itu satu di antara yang tiga. Masih ingat nggak, Bang Haris? Kapan seseorang dia berdosa? Yang pertama jelas kalau melakukan apa? Maksiat. Maksiat itu apa? Cuma dua maksiat. Maksiat itu apa? Perintah Allah. Enggak, maksiat cuma dua. Apa itu? Perintah Allah tidak dia kerjakan, larangan Allah dia langgar. Ketaatan itu dua. Ketakwaan itu dua. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Itu taat namanya. Hamba yang taat. Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah ditinggalkan. Lawannya maksiat. Lawan dari takwa, lawan dari taat itu adalah maksiat. Maksiat cuma dua. Apa itu? Dia meninggalkan apa yang diperintah, ya. Dia tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang dilarang oleh Allah dia langgar. Nah, ini yang pertama, dia jatuh pada dosa tuh. Yang pertama ya, dia jatuh pada dosa. Kapan? Kemudian yang kedua, kapan seorang jatuh pada dosa lagi? Yang kedua, ketika dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ibadah mah ibadah, tapi kamana meni hati, pikiran, enggak fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu kita rasakan semua. Enggak fokus apa yang kita ucapkan, enggak selaras dengan apa yang ada dalam hati kita. Hati kita kemana? Ucapan kita mah subhana rabbiyal a'la. Kita baca Al-Fatihah, tapi hati kita mah kemana-mana. Nah, seseorang yang dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dia berdosa. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setiap selesai sholat 5 waktu, apa yang beliau baca? Pertama kali beliau salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang beliau ucapkan? Astagfirullah, istighfar. Emang maksiat apa sholat teh? Taat kan? Menjalankan perintah Allah. Kenapa istighfar Rasulullah SAW? Kenapa kita pun diajarkan untuk beristighfar setelah selesai sholat? Kenapa? Karena kita tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kita ini tidak betul-betul beribadah yang seharusnya gitu. Maksudnya hati kita ini masih nggak khusyuk dalam sholat dan nggak pantas seperti itu seorang hamba kepada Robnya. Makanya istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Allah? Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Kata Allah Subhanahu wa taala, bangun malam ya Muhammad. Dari tengah malam kau salat. Tengah malam jam 11 tuh. Ya, ambil pertengahan antara subuh maghrib dengan subuh, pertengahannya itu tengah malam. Dari jam 11 sampai subuh salat. Atau kurangin sedikit, mulai jam 9:30, atau tambah sedikit dari jam 9:30 sampai subuh ini, sampai subuh. Bukan sholat dengan 15 menit, setengah jam, komo tarawehan ayat 15 menit, banyak 23 rakaat deh. Ya, setelah itu apa? Itu sah nggak? Rasulullah udah kita bahas kan?
Kembali lagi engkau sholat, engkau belum sholat. Kenapa? Karena tidak ada tumanina. Pasti itu nggak sah. Para sahabat melihat ada orang yang sholatnya kayak gitu. Para sahabat mereka menghukumi. Berapa tahun umurmu? 40 tahun. Selama 40 tahun kau belum sholat. Pasti nggak sah. Karena tidak ada ketenangan dalam membaca. Nah, kita kembali lagi. Yang kedua, kapan seorang jatuh pada dosa? Jadi Rasulullah SAW ketika beliau tahajud dari tengah malam atau dari sepertiga malam terakhir atau dari sepertiga malam pertama, dari jam setengah 10, dari jam 10 sampai subuh, 10 menit, 15 menit sebelum subuh, apa yang dilakukan? Apa amalan wirid kita yang biasa kita lakukan, Abu Ammar? Ya, 10 menit waktu sahur lah, waktu sahur. Istighfar. Fokus istighfar tuh. Astagfirullah, astagfirullah. 10 menit. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar. Sebelumnya kanu qalilan minal laili ma yahja'un, sedikit waktu malam yang mereka gunakan untuk tidur. Itu Allah sebutkan. Kemudian wabil ashar hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Nah, maksiat apa dari jam 11 sampai subuh? Sholat tahajud kita kan? Sholat tahajud tapi diakhiri 10 menit dengan apa? Istighfar. Karena enggak sempurna kita melakukannya. Enggak sempurna kita melakukannya. 6 jam sholat. Nah, itu jarang-jarang. 6 jam. Pernah 6 jam sholat. Ya, tahajud. Nah, dosa memang. Banyak kekurangan kita itu. Banyak. Makanya istighfar. Pas haji, Arafah, wukuf di Arafah. Wukuf itu jadi cuma doa aja terus. Dari ba'da zuhur sampai maghrib. Berapa jam? 6 jam. Cuma doa. Allahumma gfirli wa tub alayya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa faghfirli maghfiratan min indika. Warhamni innaka antal ghafurur. Allahumma anta rabbi wa ana 'abduka wa ana. Dibaca semua doa-doa istighfar. Yang panjang sampai yang pendek, yang berulang kali dibaca dari ba'da zuhur sampai maghrib. Apa kata Allah kemudian? Tsumma afilu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Sekarang kau pergi, kalian pergi ke Muzdalifah. Dari maghrib, selesai maghrib, pergi kalian ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Wastaghfirullah, dan minta ampun kalian kepada Allah. Disuruh minta ampun, baru 6 jam minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih terus bilang apa? Minta ampun karena hati. Sebagian ulama nangis-nangis 6 jam itu nangis-nangis karena kita nggak tahan untuk berdoa selama setengah jam, berdoa selama 1 jam. Waduh, pegal-pegal tuh tangan tuh. Mereka nggak ada. Karena memang itu pun mereka nangis untuk beristighfar lagi setelah mereka berdoa. Intinya kita ini tidak mengagungkan Allah dalam ibadah sebagaimana seharusnya, sebagaimana mestinya. Ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga, jatuh pada dosa kenapa? Mau Faris lupa kayaknya, udah berkali-kali di Brexit. Ya? Bukan. Yang ketiga, karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, berarti dosa tuh enggak bersyukur. Nikmat yang tidak kita sadari, melimpah ruah nikmat tersebut kepada kita, enggak kita sadari. Itu jauh lebih banyak daripada yang kita sadari itu adalah nikmat. Yang kita sadari aja kurang kita bersyukur, gimana dengan nikmat-nikmat yang tidak kita sadari. Berarti kita ini hamba yang tidak bersyukur. Memang Allah tulis kita ini sebagai hamba yang zalum. Zaluman jahula. Sangat zalim. Sangat jahil. Maksiat lagi. Nah, istighfar. Baik. Ya, fa'aktsiru fiha doa. Jadi yang paling utama untuk kita baca ketika kita sujud adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta ampun. Karena itu di antara zikir
Sujud Nabi SAW adalah meminta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah SAW pula mengajarkan Allahumma gfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya, baik yang kecil sampai yang besar kulakukan, dari awal sampai akhir, baik yang terlihat oleh manusia atau yang tidak terlihatnya. Ini Rasulullah doa ketika sujud seperti ini. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah, nabi yang sudah diampuni dosa-dosanya yang sebelum dan yang setelah. Kan gitu ya? Ketika Rasulullah sholat tahajud lama, bengkak kaki Nabi, sampai kasihan Aisyah melihat Rasulullah sholat selama itu dan sekhusyuk itu. Kata Aisyah, ya Rasulullah, lima fa'alta hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, kenapa kau harus lakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Ya, yang telah lalu dan digugur dosanya, yang akan datang kalau Rasulullah melakukan dosa sudah digugurkan juga. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Tapi Rasulullah mengajarkan umat beliau untuk banyak meminta ampun kepada Allah di saat sujud. Ya, nah ini. Kemudian di hadis yang lain, Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, wa amma ruku' fa'adzibu fiha rabb, wa amma sujud fajtahidu fihi du'a, faqaminun ayustajaba lakum. Dalam keadaan ruku, kalian agungkan Rabb kalian. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Agungkan, besarkan Rabb kalian itu. Ketika kalian dalam keadaan sujud, fajtahidu, bersungguh-sungguh dalam berdoa, itu tempat dikabulkannya doa. Ya, nah jadi tempat kita berkeluh kesah, tempat kita meminta hajat apapun, garam di rumah pun mereka para ulama doa. Punya uang tutup warung semua gimana? Ya gas nggak ada habisnya semua gimana coba? Doa sama Allah, sebelum gas susah kita udah nyetok dulu misalnya. Allah mudahkan, nggak tahu, ada aja. Ya, wallahu alam. Nah sekarang maksudnya, ya, ketika sujud itu manfaatkan semaksimal mungkin untuk kita berkeluh kesah kepada Allah. Nggak ada di antara kita yang nggak punya hajat, ya, yang nggak punya keperluan. Semua kita ada hajat, ada keperluan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, minta sepenuhnya itu ketika sujud, itu waktu terbaik. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak pakai bahasa Sunda? Boleh nggak pakai bahasa sendiri dalam berdoa? Kalau dia bisa bahasa Arab, boleh nggak pakai bahasa sendiri? Jelasin insya Allah. Ya. Jawabannya adalah para ulama berbeda pendapat di sini. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Rasulullah SAW bersabda, Inna hadis sholah la tasluh fiha kalamun nas. Sesungguhnya dalam sholat ini nggak boleh ada ucapan manusia. Rasulullah yang mengatakan. Jadi ketika Muawiyah ibn Hakam sholat di belakang Nabi, bersin. Pas bersin, alhamdulillah, kayak gitu. Para sahabat ngeliatin, ya. Kemudian Muawiyah bin Hakam ini bilang, ngapain lihat-lihat? Ngapain kalian lihat-lihat? Selesai sholat, didatangi oleh Rasulullah SAW. Kata Muawiyah bin Hakam, belum pernah aku bertemu dengan guru sebaik Nabi SAW. Demi Allah, dia tidak mencelaku. Dia tidak memarahiku. Tidak dia memukulku, merendahkanku. Beliau berkata, ya Muawiyah, inna hadis sholah la tasluhu fiha kalamun nas. Wahai Muawiyah, sholat ini enggak boleh ada ucapan manusia. Innama hiya qiraatul Qur'an, wat takbir, wat tasbih, wat tahmid. Yang ada dalam Al-Quran ini hanya baca. Yang ada dalam sholat ini hanya baca Quran,
hanya tasbih, takbir, tahmid. Nah, jadi pakai dalil ini, ulama yang melarang untuk berdoa dengan bahasa sendiri. Yang kedua, jadi bahasa sendiri sini mau bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu ya. Yang kedua, pendapatnya boleh berdoa dengan bahasa sendiri atau bahkan dengan bahasa selain bahasa Arab. Dan wallahu alam, ana lebih cenderung ikut pendapat yang kedua. Boleh untuk pakai bahasa sendiri. Bagaimana dengan hadis yang itu larangan tadi? Salat ini tidak boleh ada ucapan manusia. Itu kata Rasulullah SAW. Ya. Maksudnya adalah ucapan obrolan manusia. Itu yang nggak boleh. Kayak tadi, ngapain lihat-lihat? Itu ucapan obrolan manusia. Ya. Kalau hanya sekedar alhamdulillah, hanya sekedar alhamdulillah, itu tidak mengapa. Maksudnya tidak membatalkan, afwan. Itu tidak membatalkan sebenarnya. Pernah ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami salat, Rasulullah pergi ke Kuba, ada suku di sana, keluarga yang bertengkar. Rasulullah damaikan mereka, kemudian Rasulullah pergi ke Masjid Nabawi. Karena sudah terlambat waktunya, Bilal meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Abu Bakar jadi imam. Kemudian ternyata Rasulullah datang. Pas Abu Bakar baru takbir. Diingatkan oleh para sahabat. Rasulullah sudah datang. Abu Bakar menoleh sedikit, oh ada Rasulullah. Beliau mundur sambil mengucapkan alhamdulillah. Batal nggak sholatnya nih? Enggak ya. Beliau nggak batal sholatnya. Rasulullah SAW pun nggak suruh Abu Bakar untuk mengulangi lagi sholatnya. Nah, yang tidak boleh, yang dikatakan ucapan manusia itu adalah ucapan obrolan manusia. Itu yang nggak boleh. Ya, ucapan obrolan. Ucapan obrolan itu misalnya ya nanya. Kemana wae? Lami, tetap yang kayak gitu baru apa? Batal sholatnya. Ya, atau ya dia nanya lah, atau dia ngapain lihat-lihat, kapan datang, udah lama nggak ketemu. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, ini ucapan obrolan manusia, itulah yang membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya dia berdoa Rabbighfirli, itu kalimat tersebut itu ucapan manusia bukan? Manusia kan? Ucapan manusia kan? Rabbighfirli. Ucapan manusia Rabbighfirli itu. Ya. Dan itu boleh dibaca ketika sujud. Nah, karena dia sedang berbicara dengan Allah. Nah, demikianlah ketika kita berbicara dengan Allah pakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Sunda, terlebih kita lebih menghayati bahasa, menguasai bahasa tersebut, maka hukumnya tidak membatalkan sholat dan hukumnya boleh. Ini fatwa Syekh Shalih Fauzan, fatwa para ulama-ulama yang ada di Arab Saudi, banyak para ulama di negeri-negeri Arab sana membolehkan, di antaranya Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani juga membolehkan untuk berdoa dengan bahasa selain dengan bahasa Arab. Ya, tetapi memang yang terbaik adalah berdoa dengan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi doa yang ada dalam hadis, banyak. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik, wa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kemudian doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika. Nah ini tentang keutamaan sujud, ya. Bisa menjadi sebab seseorang bisa dekat dengan Rasulullah SAW di surga, kemudian tempat dikabulkannya doa, ya, ketika sujud. Barakallahu fikum. Nah, perbanyak untuk berdoa. Apapun hajat sampaikan. Nah,
Kemudian yang berikutnya adalah ar-raf'u minas sujud. Ya, sampai sujud ini jelas insyaallah semuanya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk pembahasan yang berikutnya? Ya, coba. Boleh. Itu kan doa umum sebenarnya. Boleh doa umum. Ya enggak, maksudnya kita baca selama itu doa datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Doa doa sayyidul istighfar ya ketika sujud, di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir atau di penghujung hari Jumat boleh. Nah, ya ada lagi? Sama lebih afdal mana saat di waktu mustajab kayak hari Jumat sore. Kita berdoa dalam sujud kita dan sholat sunnah atau kita berdoa saja? Barakallahu fikum. Ini sedikit lumayan ya pembahasannya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, di hari Jumat itu ada waktu. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat sedikit. Tidaklah la yuwaffiqul muslim, tidaklah seorang hamba muslim dia berdoa di waktu tersebut kecuali Allah akan kabulkan doanya. Waktu mustajab. Kapan itu? Ada khilaf para ulama. Tapi yang paling sahih adalah di penghujung hari Jumat. Di penghujung hari Jumat. Nah, di penghujung hari Jumat itu pun kata Rasulullah dia dalam keadaan sholat. Tadi makanya Bang Felis nanya, dia dalam keadaan sholat. Jadi yang terbaik gimana dalam keadaan sholat? Kalau laki-laki ke masjid, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bilang seperti ini. Itu setiap Jumat sore ya, udah mulai kuning belum langit. Jadi kurang lebih 1 jam sebelum maghrib. Udah mulai kuning belum masjid, langit. Udah mulai kuning belum langit? Udah belum. Masih melakukan aktivitas pada asar. Tanya lagi udah belum? Belum. Udah belum? Udah. Langsung beliau berwudu, persiapan. Ibu-ibu itu udah persiapan nunggu waktu maghrib. Ibu-ibu itu sudah menunggu persiapan untuk sholat maghrib 1 jam, 3 jam 5 keneh ibu. Jam setengah genap udah di sajadah, udah di kamar, ya. Ibu yang paling afdol, ibu sholatnya di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah di mana yang paling afdol? Di mana? Di kamar. Di mana tadi teh? Di kamar yang paling afdol di mananya? Di pinggir. Ya. Ya, jadi ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan salatul mar'a fi baitiha khairun afdalu min salatiha fi masjidi hadha wa salatuha fi hujratiha fi ghurfatiha khairun min salatiha fi baitiha wa salatuha fi hujratiha khairun min salatiha fi ghurfatiha. Kata Rasulullah SAW. Seorang wanita sholat di rumahnya itu lebih afdol daripada dia sholat di masjidku ini. Masjidku ini di mana? Masjid Nabawi. Berapa kali lipat sholatnya? 1000 kali lipat lebih baik. Kalau di masjid kita ini, di masjid ini Ar-Rahman, 25 sampai 27. Mau masjid manapun Al-Jabar 25 sampai 27. Mau di mana? Masjid Istiqlal, masjid yang di Turki 25 sampai 27. Di musola, di langgar ya. Langgar tahu ya, langgar surau, langgar, nanti tajuk apalagi istilahnya? Saung, bukan, beda. Ya musola ya. Itu sama 25 sampai 27 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Lebih baik, bukan 1000 kali lipat pas. 1000 kali lipat lebih baik. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Makanya pas umroh
ya dimanfaatkan betul untuk memperbanyak sholat. Selesai sholat apa aja nggak apa-apa. Di Masjidil Haram itu nggak boleh ditahan. Sebelum maghrib, habis sholat subuh, nggak ada waktu karohah, nggak ada waktu karohah, nggak ada waktu terlarang di Masjidil Haram. Kalau kita ada waktu terlarang, habis sholat subuh kita nggak boleh sholat kan? Kita habis sholat subuh, setelah sholat subuh kita nggak boleh sholat. Setelah sholat asar kita nggak boleh sholat. Tapi kalau di Masjidil Haram aman, nggak boleh. Nggak boleh. Di Masjidil Haram itu boleh sholat terus. Dan perbanyak sholat, habis 2 rakaat, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, kayak gitu. Ya, nah, kata Rasulullah, sholatnya seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya di masjidku ini. Subhanallah tuh gitu mah. Ya, Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Kita sholat berapa? Kalau 1000 bagi 25 berapa Bang Felis? 40? Masya Allah. Luar biasa. Kalkulator berjalan. Ya, kita 40 kali sholat di masjid. Seberapa bintang teh? 40 bagi 5 berarti 8 hari kita sholat di masjid. Ibu-ibu mah sekali sholat di rumah pahalanya. Ya, pahalanya ibu-ibu, kita 8 hari sholat di rumah baru dapat 1000 di masjid. Kita 8 hari sholat di masjid. Anda bilang tadi di rumah ya? Salah. Kita 8 hari sholat 5 waktu di masjid. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Di masjid, berjamaah. Baru dapat 1000. Ibu cuman sholat subuh doang. Duhur aja, maghrib aja, asar aja. Itu berapa? 1000. Subhanallah. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, semua memiliki keutamaan. Mintalah keutamaan dari Allah. Jangan laki-laki mau jadi perempuan, perempuan mau jadi laki-laki. Oh, seneng ya. Oh, bapak-bapak mah kerja dari pagi sampai sore. Ya. Oh, seneng ya ibu-ibu mah di rumah aja. Enggak kepanasan. Dia was'alullaha min fadlih. Was'alullaha min fadlih. Mintalah karunia dari Allah. Masing-masing Allah memberikan kekurangan dan kelebihan. Masing-masing ada seperti itu. Ya, baik. Nah, ibu-ibu sholat di rumah lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Kemudian sholatnya di kamarnya itu lebih baik daripada di tengah rumahnya. Kan rumah kan ada ruang tengah, kan gitu ya. Di ruang tamu ada. Nah, sholat di kamarnya itu lebih baik daripada di tengah rumahnya. Dan sholat di bilik kamarnya. Gus mah di kamar dibikin lagi bilik kecil. Dan mungkin segini nih sebesar itu. Berapa itu? Yang sebelah sana. Untuk sholat aja, satu sajadah aja. Ya, nggak nyampe 1x2 mah ya. Paling 120 kali 1 lah. 120 cm kali 100 cm. Ya, udah cukup tuh, udah lebih dari cukup. Sholat dibikin bilik kecil. Sholat di situ terus itu lebih baik daripada sholatnya di tengah rumahnya, kata Rasulullah SAW. Ya, nah ini pas hari Jumat sore, ibu-ibu udah di sana tuh, udah di sejadahnya, udah siap menunggu maghrib, berdoa terus. Nah, kalau bapak-bapak, laki-laki, nah di 1 jam sebelum maghrib udah ke masjid. 1 jam sebelum 1 jam sebelum maghrib sudah ke masjid. Sholat 2 rakaat, menunggu sholat maghrib. Apa kata Rasulullah? Kana fis sholah, maka natis sholah tahbisuhu. Kana fis sholah. Orang tersebut ditulis dia sedang sholat. Maka nat as-sholah tahbisuhu. Selama sholat itu menahannya. Jelas ya? Jadi selama seseorang itu dia duduk menunggu sholat maghrib, dia dalam keadaan sholat.
Jadi kita misalnya Bang Felis nih, pada maghrib kita kan duduk di masjid, taklim, sambil nunggu isya juga tuh salat isya. Antara maghrib dengan isya, duduknya kita, selain kita mendapatkan, mudah-mudahan Allah terima ya, dapat kita pahala tholabul ilm, kita pun terhitung masih dalam keadaan apa? Salat. Selama salat itu yang menahan kita untuk tidak keluar masjid. Nah disitulah waktu dikabulkannya doa. Jadi bukan hanya di masjid aja, tapi dia sengaja menunggu sholat maghrib. Jelas insyaallah ya. Nah itu Jumat itu maksudnya. Nah jadi tadi pertanyaan Bang Feris kemana tadi? Lebih afdal doanya pada saat sujud dalam sholat atau Pas sholat, pas ini kan, pas penghujung. Nah jadi sholat dulu tahiyatul masjid, baru kita doa. Soalnya kan udah 7 menit sebelum maghrib udah nggak boleh lagi sholat tahiyatul masjid. Kalau kita pas masuk ke masjid itu 7 menit atau kurang lebih 10 menit sebelum maghrib, nggak boleh lagi sholat. Kita berarti berdiri. Berdiri doanya. Kenapa, Bang Felis? Karena waktu terlarang keras untuk kita sholat sunnah sebelum maghrib, iya kan? Waktu terbenamnya matahari, waktu terbitnya matahari, ketika matahari mulai tergelincir, itu terlarang keras. Sholat sunnah apapun gak boleh ada. Karena di saat itulah orang musyrikin beribadah. Waktunya di situ, gak boleh kita sholat sunnah apapun. Ya. Nah jadi kalau sebelum maghrib 7 menit gak boleh duduk. Gak boleh duduk juga. Ya Kang juga ya, Anda lihat tadi kan langsung duduk, ibu-ibu juga mungkin langsung duduk masuk masjid. Ya, baiknya sholat dulu 2 rakaat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka' rak'atain." Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai dia sholat dulu 2 rakaat. Ya. Dan ini sebagian ulama menghukuminya wajib. Kenapa wajib? Utsman ibn Affan, pernah Rasulullah sedang khutbah Jumat, Utsman bin Affan terlambat. Masuk masjid terlambat. Beliau langsung duduk. Ya, beliau langsung duduk. Rasulullah bertanya, "As-shallaita rak'atain ya fulan?" Wahai Utsman, engkau sudah sholat 2 rakaat belum? Belum ya Rasulullah. Qum farka' rak'atain. Berdiri dulu, sholat dulu 2 rakaat. Mana yang lebih wajib? Mendengar khatib Jumat atau sholat? Kita kalau misalnya main-main kunci gini ya, main-main kunci, main-main botol minuman, dimain-mainin, gimana aja, ya. Oh, kamu kikiran. Aduh, ya kalau khutbah Jumat main kieu. Main apa itu istilahnya nih? Botol flip namanya. Baru tahu namanya. Nah, main kayak gitu. Apa namanya? Itu udah nggak ada pahala Jumat. Dia bilang teman, jempe. Wah, apalagi kok jempe. Gitu aja udah nggak ada pahala Jumat. Yang berhak untuk mendiamkan jamaah itu adalah khatib. Itu ingkarul mungkar kan, mengingkari kemungkaran sebenarnya kan. Tapi itu dilarang bagi para jamaah untuk kayak gitu ke temannya. Itu aja nggak ada pahala Jumat. Berarti wajib mendengar khatib kan? Terus sholat 2 rakaat sunnah, 2 rakaat tahiyatul masjid, berarti apa hukumnya? 2 rakaat tahiyatul masjid hukumnya apa? Menurut jumhur itu apa? Sunnah. Mana mungkin sunnah? Karena harus meninggalkan mendengar khatib Jumat. Mendengar khatib Jumat itu hukumnya wajib. Tadi cuma bilang jempe, itu aja udah gak ada pahala Jumat lagi tuh. Hanya itu. Apalagi main-main dulu di zaman Rasulullah, main-main kerikil. Ya main-main pasir. Itu udah gak ada pahala Jumat tuh. Nah, mana mungkin Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat yang sunnah mengalahkan yang wajib. Mungkin gak? Tentunya sholat 2 rakaat tahiyatul masjid lebih wajib daripada mendengar khutbah Jumat. Gak mungkin kan sholat sunnah mengalahkan yang wajib kan? Gak mungkin. Nah itu maksudnya. Ya, jadi nggak boleh
mungkin untuk akang-akang, untuk ibu-ibu ya Bu ya, untuk pekan depan atau majelis kedepannya kita sholat dulu sebelum duduk masjid. Ya, sebelum duduk sholat, karena memang seperti itulah hadisnya datang dari Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lanjutkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ar-raf'u minas sujud wa huwa ruknun wa tuma'ninatu fihi wa huma ruknan, yaitu bangkit dari sujud, itu rukun. Maksudnya duduk di antara dua sujud, itu rukun. Dan tuma'ninah ketika duduk di antara dua sujud, itu pun rukun juga. Nah, ya, bagaimana posisinya? Duduk di antara dua sujud, bagaimana posisinya? Nah, waktu ya, alhamdulillah ya, Anda lihat banyak kaum muslimin benar sholatnya ya. Nah, tapi waktu anak kecil dulu di SD, SD-nya SD swasta, SD agama ya, SD agama. Diniyahnya banyak. Anda diajarkan sholat itu oleh guru agama, masih ingat cara duduk di antara dua sujud sampai sekarang. Masih ingat bagaimana posisinya gitu ya. Itu salah. Ya. Nah, maksudnya sampai di SD agama saja mengajarkan sholat untuk anak-anak itu salah, dan itu sampai terngiang sampai sekarang. Kita kan kalau belajar waktu SD itu lebih masih nempel daripada yang masih SMP atau SMA. Ya, yang SD masih lebih rekat, masih lebih ingat. Nah, ini harus ada ilmunya. Dia duduk di antara dua sujud itu hukumnya rukun. Ya, bagaimana cara duduknya? Sebelum itu kita baca dulu di sini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatma'innu hatta yarji' kullu 'azmin ila mawdi'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud tersebut, tumakninah beliau sampai mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Berarti apa maksudnya di sini? Tumakninah, tulang punggung. Ya, jelasinnya untuk menekankan tumakninah seperti bangkit dari ruku, i'tidal. Bangkit dari ruku, i'tidal. Rasulullah mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Ya. Nah, maksudnya Rasulullah ingin menekankan tumakninah, tenang dulu kalian. Jadi belum, kan sebanyak orang belum sempurna berdirinya udah langsung sujud. Belum sempurna duduk di antara dua sujud udah langsung sujud lagi. Karena memang zikirnya itu pendek. Jadi enggak tumakninah, batal sholatnya. Enggak sah sholatnya. Nah, bagaimana di antara penekanan tumakninah mengembalikan sendi-sendi tulang punggung itu ke posisinya semula. Ya, baik. Kemudian bagaimana itu duduk di antara dua sujud? Nah, nanti Bang Felisnya dilihat ya. Nah, sekarang tsumma yafrishu rijlahul yusra fayaq'ud 'alaiha mutma'inna. Kata dalam hadis di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam duduk di atas kaki kiri beliau. Ya. Ya, duduk di atas kaki kiri ya, duduk iftirash ya, nanti Bang Felisnya. Nah, duduk di atas kaki kiri beliau dan beliau duduk mutma'inna, maksudnya tumakninah. Idza sajadta famakkin li sujudika fa idza rafa'ta faqud 'ala fakhidikal yusra. Apabila engkau bangkit dari sujudmu maka duduklah di atas paha kirimu. Ya, kita tahu duduk apa namanya? Duduk iftirash. Duduk apa? Duduk kan ada duduk tawarruk, ada duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk mah duduk tasyahud akhir. Duduk iftirash itu duduk tasyahud awal. Nah, sama itu dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal itu sama. Kita duduk di atas kaki kiri. Sedangkan duduk tawarruk kita duduk di atas lantai, gitu kan? Nah, wa kana yansibu rijlahul yumna. Rasulullah menegakkan kaki kanan beliau, kaki kanan berdiri. Ya, jadi enggak dijatuhkan. Ya, enggak dijatuhkan tapi diberdirikan. Wa yustaqbal bi asabi'iha al-qiblah, dan dihadapkan jari-jarinya itu ke kiblat. Jari kaki kanan berdiriin, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Nah, wa kana yutilu hatta takunu qariban min sajdatihi.
Wa ahyanan yakunu hatta yaqul al-qail qad nasiya. Nah, ini ada sunnahnya juga ya. Ini sunnah jarang diamalkan. Ya. Sunnah jarang diamalkan. Yaitu apa? Di dua keadaan, i'tidal dan sujud, di antara dua sujud itu diperlama. Sampai makmum bilang, "Oh, ini udah sedang lupa nih. Ini sedang lupa mau lakukan gerakan apa lagi." Enggak, padahal itu sunnah. Diperlama. Apa yang dibaca tuh? Diulang terus bacaannya. Ya, diulang terus bacaan sampai 10 kali sampai 20 kali dibaca. Jadi agak lama tuh sujud, duduk yang terus sujud. I'tidal begitu juga, diulangi terus. Bisa 10 kali dia baca. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahdus sana wal majd ahaqqu ma yaqulul 'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu diulang terus sampai 10 kali. Lama enggak tuh? Pas i'tidal, lumayan lama kan? Nah, orang di belakang kayak sampai bilang, oh, ini kayaknya udah lupa nih. Nah, padahal itu adalah sunnah Nabi SAW. Demikian pula ketika sujud. Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni, kita baca. Nah. Ya. Nah, kemudian meletakkan kedua telapak tangan di atas paha. Apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Terkadang Rasulullah mencukupkan hanya Rabbighfirli saja. Rabbighfirli saja. Berarti singkat kan bacaannya. Nah, ini yang bikin orang ada yang enggak tumakninah. Kemudian duduk di antara dua sujud pun ada yang bentuknya iq'a. Iq'a adalah duduk di atas tumit. Ditanyakan kepada Abdullah ibn Abbas, kami ngelihat orang yang duduk di antara dua sujud di atas tumitnya itu kayak orang yang malas. Kata Abdullah ibn Abbas, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Justru itu sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Bang Felis contoh nih ya, praktek duduk di antara dua sujud yang iftirash berarti ya. Duduk iftirash. Nah, Masya Allah. Ya. Duduk di atas kaki kiri. Ya. Duduk di atas kaki kiri. Ya. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Jemari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Kemudian jari di atas lutut, kemudian dirapatkan menghadap ke kiblat. Nah, jelas Ibu ini? Kalau lagi sakit gimana? Lagi sakit semampunya, boleh untuk duduk di atas kursi. Cari posisi nyaman. Iya, boleh. Bahkan tarabbu' itu bersila boleh. Nanti bahas dulu ini dulu sebentar ya. Tunggu dulu. Kayak gini, terus iq'a gimana Pak? Iq'a duduk di atas tumit. Bukan, diberdirikan. Nah ya, tempelin. Nah, duduk dia kayak gini. Enggak. Seperti ini. Iq'a kita baca ya. Nah, seperti ini ya. Duduk di atas tumit seperti ini. Jadi agak tinggi dia ngelihatnya. Duduk di atas tumit. Bal hiya sunnatun nabika, udah cukup kayaknya. Jazakallahu khair. Nah, ya. Nah. Itu tahu saja ayul saka ilyatihi bil ardi wa yansibu saqina. Ini berkata Imam Nawawi, iq'a ya. Iq'a kata Imam Nawawi mazhabnya apa? Syafi'i. Imam ulama besar Syafi'iyah. Apa beliau mengatakan ayul saka ilyatihi bil ardi wa yansibu saqaihi wa yad'u yadayhi 'alal ardi ka iq'a'il kalb. Hakadha fasarahu Abu Ubaidah Ma'mar bin Sahih. Nah. Ayat ala ilyatihi ala aqibaihi
baina sajdatain wa hadha huwa murad. Nah, wa hadha huwa murad Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bi qawli sunnatan nabiyyi wa qad nassa Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu fil buwaiti wal imla ala istihbab fil julus baina sajdatain. Nah, ini kata Imam Syafi'i, kata Al-Imam Nawawi, ya. Duduk di atas tumit ketika duduk di antara dua sujud. Duduk di atas tumit. Nah, ini iqa yang sunnah. Ya. Jelas insyaallah. Kalau yang duduk yang pertama mah insyaallah kita udah tahu ya. Udah jelas itu mah ya. Duduk di antara dua sujud seperti itu caranya. Nah, kemudian yang kedua duduk iqa. Iqa itu duduk di atas tumit, ya. Nah, ini kata Imam Nawawi ayaj'ala ilyatai ala aqibaihi baina sajdatain. Nah, ini sunnah. Dan yang terbaik adalah dia lakukan sesekali ini, sesekali itu gitu. Enggak terus duduk iftirash, tidak terus juga iqa, tetapi sekali ini sekali. Dan yang sering Rasulullah SAW lakukan adalah duduk iftirash. Kita lanjutkan. Jalsatul istirahah. Setelah duduk di antara dua sujud, sujud lagi kan? Sujud lagi. Kemudian bangkit ke rakaat kedua. Nah, bangkit ke rakaat kedua itu disunahkan untuk duduk sejenak. Bang Feris apa? Bang Feris? Ini duduk sejenak. Duduk sejenak, Bang Feris. Dari sujud ya, dari sujud kedua nih ya. Nih. Dari sujud kedua kemudian menuju sujud ketiga, menuju sujud kedua itu enggak langsung berdiri tapi duduk dulu kayak gini sebentar. Langsung berdiri. Coba Feris, dari sujud dulu Feris. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi enggak langsung berdiri. Kalau langsung berdiri gimana Bang Feris? Dari sujud langsung berdiri. Allahu Akbar. Enggak langsung berdiri. Allahu Akbar. Nah, gitu. Jelas ini ya? Nah, cukup. Nah, jadi yang sunnah adalah duduk sejenak, tidak langsung berdiri. Mau langsung berdiri gimana? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia duduk sejenak lebih besar lagi pahalanya. Dia mendapatkan pahala mengamalkan sunnah Nabi SAW. Mana dalilnya? Hadis Abu Malik, Anda tahu kenapa ini hadis Abu Qatadah ya? Tunggu dulu. Nah, thumma ahwa sajidan thumma qala Allahu akbar thumma thana rijlahu wa qa'ada wa i'tadala hatta yajri kullu min fi mawdi'i thumma nahadha. Tayyib. Nah, hadis ini enggak disebutkan hadisnya, itu benar muttafaqun alaih. Ya, hadis Malik ibn Huwairis. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk sejenak sebelum Rasulullah bangkit. Di sini pakai dalil yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rubbama yatawakka ala yadayhi idza qama fi raq'atil akhirah wa rubbama stawa jalisan thumma nahadha. Ya, Rasulullah duduk dulu kemudian bangkit. Intinya ada duduk istirahat, duduk rehat dulu baru berdiri, bangkit. Nah, apa hukumnya ini? Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama mengatakan ini tidak sunnah. Jadi langsung berdiri aja. Tidak sunnah. Tetapi hadisnya sahih, datang dari Rasulullah muttafaqun alaih bahkan. Muttafaqun alaih itu hadisnya di puncak kesahihan. Ya. Rasulullah SAW duduk sejenak baru berdiri. Ya. Rasulullah duduk sejenak baru berdiri. Baik. Afwan. Nah, ini dikatakan oleh jumhur itu karena Rasulullah sudah tua. Makanya Rasulullah SAW sebelum langsung dari sujud langsung berdiri agak repot.
Jadi apa? Duduk dulu di antara dua sujud, duduk dulu, posisinya duduk di antara sujud, duduk iftirash, kemudian Rasulullah berdiri. Kata jumhur ulama, itu tidak sunnah. Ya, karena Rasulullah sudah sepuh. Ya, itu kata jumhur ulama. Dibantah oleh ulama yang mengatakan, enggak, itu sunnah. Itu sunnah. Dan anak ikut pendapat yang mengatakan itu sunnah. Ya. Bagaimana kita bantah jumhur dengan mengatakan itu Rasulullah sudah sepuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun beliau sudah sepuh, umur 61 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca satu rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Yang masih muda, tuh kuat tenaga saja belum tentu bisa, ya enggak? Satu rakaat. Apalagi yang udah tua. Nah, Rasulullah SAW beliau enggak ya beliau pecah kaki Rasulullah SAW sampai bengkak, pecah, berdarah, keluar darah kaki Nabi SAW lama berdiri. Tapi beliau tahan begitu Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Masa dikatakan sudah sepuh? Ya enggak? Ya, maksudnya Rasulullah sujudnya bisa lama sama dengan berdiri beliau, rukuknya bisa lama sama dengan berdiri beliau. Menunjukkan kan ini kekuatan beliau ini. Ya, jelas ya? Ya. Anak muda saja sekarang belum tentu bisa untuk sholat seperti Rasulullah sholat di masa sepuh. Ya. Nah, jadi terbantahkan pendapat jumhur karena Rasulullah udah sepuh. Enggak Rasulullah udah sepuh, tetap kekuatan beliau dalam sholat tidak bisa ditandingi oleh anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud masih muda pada saat itu. Hudzaifah bin Yaman masih muda pada saat itu. Banyak sahabat Nabi ikut sholat bersama Nabi sampai berkata, aku sudah berkeinginan buruk pada saat itu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin meninggalkan Rasulullah SAW karena saking lamanya sholat tahajud bersama Nabi SAW. Nah, jadi apa? Tidak dikatakan itu adalah bukan sunnah, tetapi jelas itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi duduk dulu sejenak, baru apa? Berdiri, gitu ya. Dan ini lebih bisa membuat detak jantung seseorang untuk tidak terlalu berdebar. Ya, kalau langsung berdiri itu semakin apa? Kencang. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza sami'tumul nida fa'tuha wa antum tamshun. Apabila kalian mendengar suara azan dikumandangkan, datangi dalam keadaan kalian berjalan. Wa alaikumus sakinah, dan tenanglah kalian berjalan. Enggak boleh rusuh, enggak boleh buru-buru, enggak boleh sambil berlari, karena detak jantung seorang nanti apa? Kencang. Kalau udah kencang ketika sholat, dia susah untuk khusyuk. Susah untuk khusyuk. Dia bakal kemana? Kencang. Jadi aliran darah kita ini kencang. Dan ketika aliran darah kita dikencang, syaitan banyak bermain. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Karena itu seorang pemuda yang dia belum mampu untuk menikah, apa yang Rasulullah perintahkan? Untuk berpuasa, untuk mempersempit jalur edar syaitan di peredaran darah. Semakin banyak makan seseorang, semakin kencang peredaran darah. Makan seseorang kurang, dia lambat peredaran darah dia di tubuh. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia di mana ada pembuluh darah. Yang gak ada pembuluh darah cuman rambut, ya, lensa mata, hanya itu aja, kuku. Yang gak ada pembuluh darah, gigi. Ya benar. Ya jadi gitu ya. Nah, jadi disunnahkan untuk duduk istirahat dulu biar nggak terlalu dia nggak terlalu detak jantungnya keras, sehingga dia masih bisa mengikuti alur bacaan yang dibaca. Ini jalsatul istirahat. Kemudian yang berikutnya, bimadza yabda hina rafa' minas sujud liyaqum ila raq'atin tsaniyah. Dengan apa dimulai mengangkat dari sujud menuju rakaat kedua? Maksudnya
pakai lutut kah? Tadi Bang Felis ketika langsung berdiri ya, nggak duduk di antara dua sujud, enggak duduk dulu, langsung berdiri, itu pakai lutut. Kalau seandainya duduk rehat sejenak, tadi Bang Felis pakai tangan. Nah, kita baca hadisnya ya. Hadis Malik bin Huwairits annahu kana yaqul ala uhaddithukum an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusalli fi ghairi waqti shalah fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati tsaniyah fi awwali raq'atin istawa qa'idan thumma qama fa'tamada 'ala al-ardi akhrajahu al-Bukhari wa Syafi'i fil Nah, ini juga Imam Syafi'i ini. Ya, ini jelas nih. Fi awwali raq'ati istawa qa'idan, ya. Istawa ini hadisnya. Kenapa di sini diletakkannya? Syekh ini maksudnya hadis ini hadis yang sahih, maksudnya yang lebih kuat daripada yang sebelumnya, harusnya ini diletakkan di sini. Allah a'lam. Nah, kemudian, hadis ini gimana? Rasulullah SAW itu apabila bangun di di sujud yang kedua menuju naik ke atas, ya, Rasulullah istawa qa'idan dulu. Rasulullah duduk dulu sejenak, kemudian Rasulullah berdiri. Fa'tamada 'alal ardi, beliau bertumpu, i'tamad. Kalau i'tamad itu dengan tangan. Beliau bertumpu dengan tangan beliau ke lantai. Ya, berarti apa? Lutut dulu yang diangkat sebelum tangan. Terus insyaallah. Ya, ketika bangkit dari rakaat pertama atau rakaat kedua boleh kayak gitu, pokoknya bangkit itu bertumpu pada tangan. I'tamada 'alal ardi. Ini kata Imam Bukhari, ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, jelas ini insyaallah ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita selesaikan insyaallah. Kemudian duduk tasyahud akhir. Bagaimana duduk tasyahud? Afwan, tadi belum tasyahud akhir, tasyahud aja. Duduk tasyahud awal itu sama dengan duduk di antara dua sujud. Ayajlisa muftarishan fakhidahul yusra idza kanat as-salatu rak'atain. Ya, duduk di atas kaki kiri. Nah, fakhidahul yusra tsumma tasyahhad, ya, betul. Nah, ini untuk tasyahud awal. Kemudian meletakkan wa yanbaghi wad'ul kaffil yumna 'ala al-fakhidhil yumna, tangan kanan diletakkan di atas paha kanan, tangan kiri diletakkan di atas paha kiri, ya. Basituha 'alaiha, ya, kayak gini ya. Jadi bukan menggenggam, jadi tangan tuh rata di atas paha kayak gitu. Wala yujafi mirfaqahu an janbihi. Jangan dia jauhkan sikunya dari kedua sisi tubuhnya. Jadi tongkio taruh. Jangan duduknya kayak gini. Jadi duduknya kayak gini. Ya. Karena Rasulullah SAW yad'u hadda mirfaqihil aiman ala fakhidhil yumna. Rasulullah meletakkan ini di atas paha kanan beliau. Jadi maksudnya ditempelin betul kayak gini. Jadi enggak apa istilahnya nih? Enggak menyayap gitu ya ketika duduk, tetapi ditempelin. Wala ya'tamid 'ala al-yadil yusra, dan tidak boleh juga bertumpu dengan tangan kiri. Jadi enggak boleh duduk kayak gini. Ya. Rek santai. Nah, itu enggak boleh. Itu duduknya orang Yahudi. Nah, itu duduknya orang Yahudi. Kata Rasulullah SAW, innaha sholatul Yahud. Itu sholatnya orang Yahudi. Ya, enggak boleh. Tapi kalau di luar sholat boleh kita duduk kayak gitu. Tapi ketika sholat hukumnya haram. Tadi lihat jelas ya duduknya ya. Bertumpu dengan tangan kiri ke belakang. Kemudian, wayaqbidu asabi' al-kaf al-yumna kulluha. Ya. Kemudian digenggam tangan kanan semuanya digenggam, kemudian yushiru bi isbi'ihi allati talil ibham ila al-qiblah. Kemudian menunjuk dengan jari telunjuk beliau ke kiblat. Ya. Wa yarmi bi basarihi ilaiha, dan sebagian ulama menghasankan untuk pandangan mata itu ke arah telunjuk. Ya.
Ya, wa biasa dilihat. Nah, nah seperti itu. Dan dalam riwayat yang lain, jadi ketika menelunjuk itu bisa menggenggam kemudian telunjuk seperti itu, atau dia membuat lingkaran, maksudnya jari tengahnya disatukan dengan jari jempol, kemudian melunjuk. Nah, bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, boleh dua, boleh kayak gini, boleh gini, gitu ya. Nah, ini untuk tasyahud awal. Nah, untuk berdiri ke rakaat ketiga, bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Tsumma yaqumu mu'tamidan 'alal ardi. Kemudian berdiri, Rasulullah SAW berdiri, itu bertumpu ke atas lantai, bertumpu dengan kedua tangannya di atas lantai. Wa kana ya'tamid 'ala yadayhi idza qama. Rasulullah SAW itu bertumpu dengan kedua tangannya apabila berdiri. Wa kana terkadang Rasulullah SAW mengepal. Jadi mengepal, berdirinya itu sambil mengepal kayak gitu. Ya. Boleh ngepal, boleh tidak. Sebagian ulama menghasankan hadis ini, sebagian ulama mendhaifkan, tetapi tetap Rasulullah bertumpu. Kalau bertumpunya itu hadisnya di Sahih Bukhari. Nah, kemudian tasyahud akhir. Bedanya tasyahud akhir itu adalah dia duduk di atas lantai, bukan duduk di atas kaki kiri. Nah, zikir tasyahud banyak, ya, zikir tasyahud banyak sekali. Nah, At-tahiyatu lillahi salawat thayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, seseorang yang dia berdoa dengan doa tasyahud ini, maka dia sudah mendoakan dirinya, mendoakan seluruh hamba soleh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, kemudian salawat pun banyak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Al-isti'adzah min arba' qabla ad-du'a. Ya, setelah selesai tasyahud, selesai sholawat, kita minta perlindungan kepada Allah dari 4. Apa itu? Allahumma na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Itu dah hafal juga semuanya. Kemudian setelah itu berdoa. Ya, summakhtar minad du'a'i ma sya'. Kemudian pilihlah setelah itu kalian berdoa dengan apapun doa yang kalian mau. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada doa kayak gini ya. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ayat di surat Ibrahim. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku dan dosa seluruh mukminin di hari ditegakkan hisab. Apabila seseorang mendoakan satu muslim saja, dia mendapatkan satu pahala. Kalau dia mendoakan kaum muslimin seluruhnya dari Nabi Adam sampai seluruh manusia, bahkan sejumlah itu dia mendapatkan pahala. Setiap sholat gimana? Nah, kalau dia doakan orang tuanya, Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Berarti dia sudah menunaikan hak Allah dan hak orang tua. Dia berbakti kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Jelas ini insyaallah. Jadi baca sebelum salam itu. Nah, coba Bang Feris. Di surat Ibrahim, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Itu surat Ibrahim ayat keberapa ya? Nah, kemudian Rasulullah SAW banyak berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ini sebelum salam. Nah, sekarang kita masuk ke salam terakhir. Ya. Ada Felis?
Ada nggak? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya surat Ibrahim ayat 41 ya. Nanti dibaca surat Ibrahim ayat 41 dihafal. Nah itu dibaca setelah tasyahud, setelah minta perlindungan dari yang empat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jahanam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Nah setelah itu kita baca Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya. Kalau bisa dengan ayat sebelumnya juga kita doakan anak-anak kita, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ini seorang hamba yang menegakkan salat. Demikian pula anak cucuku, anak keturunanku. Jadikanlah mereka hamba-hamba yang menegakkan salat. Ya. Innaka sami'ud du'a. Baik. Kemudian kita masuk salam. Sekarang salam. Salam itu ada 3 macam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam al-yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah ya, ini yang pertama. Yang kedua, ditambahkan yang ke kanan wa barakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua. Ya. Yang ketiga, ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Yang ke kiri, assalamualaikum. Nah, cukup yang ke kiri dengan assalamualaikum. Baik. Nah ini ahyanan. Yang tadi itu ahyanan, maksudnya ahyanan itu terkadang, jarang. Ya, kemudian juga yang sebelumnya yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jarang. Yang seringnya hanya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah sudah selesai. Kita sifat salat Nabi SAW dari awal sampai akhir. Ya, nah silakan ada yang mau ditanyakan? Nah silakan. Abu apa? Antum barakallahu fikum. Mau memastikan ya setiap 7 menit waktu terlarang itu tuh hanya di maghrib aja atau di zuhur ada asar juga? Bukan, hanya di maghrib saja dan jadi sebelum 7 menit itu perkiraan ya Abu Amar ya. Rasulullah kan nggak bilang 7 menit ya. Maksudnya perkiraan matahari itu lingkaran matahari masuk ke ufuk barat kemudian terbenam. Nah, proses masuk sampai terbenamnya itu apakah itu 7 menit? Perkiraan 7 menit. Perkiraan anak gitu. Nah, 7 menit atau 5 menit kayak gitu ya. Nah, itu waktu terlarang keras. Nggak boleh. Demikian pula ketika terbit matahari. Ya, setelah sholat subuh kita masih boleh tahiyatul masjid sebenarnya. Sholat-sholat yang ada sebabnya. Habis sholat asar kita masih boleh untuk sholat-sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya, tapi pas ketika matahari mulai terbenam, sekalipun sholat sunnah yang ada sebabnya nggak boleh. Ketika matahari mulai terbit, ketika matahari mulai terbit, sholat sunnah yang ada sebabnya pun tidak boleh. Nah, ketika matahari mulai tergelincir, zuhur. Betul, kalau zuhur bukan hanya 7 menit, 15 menit sebelum zuhur nggak boleh sholat sunnah. Karena itu proses tergelincirnya agak lama. Ya, nah jadi nggak langsung gini gitu. Matahari itu apa namanya? Matahari itu nggak seperti ini terus. Jadi matahari itu dia miring ke sini, dia miring ke sini matahari. Kan begitu ya. Kadang cahaya, misalnya kalau rumah kita menghadap ke selatan, terkadang matahari sekarang ini matahari sedang masuk ke rumah kita nih. Kalau seandainya di selatan, jadi agak ke selatan matahari. Timur agak ke selatan terbitnya gitu. Kan gitu ya. Kalau udah masuk September, itu di sana tuh. Agak di sana, agak ke utara dikit. Nah, jadi matahari itu berputarnya nggak terus seperti ini. Ya, jadi terkadang dia kayak gini. Nah, ketika proses dia berputar itu, dia di porosnya, tetapi belum tergelincir gitu. Ini butuh waktu sampai 15 menit kayak gitu. Wallahu a'lam. Nah. Hujan seperti apa sih yang kemudian membatasi kita nggak ke masjid? masjid? Masyaqqah.
kembalinya ke masyaqqah. Masyaqqah itu kesulitan. Seberapa kita mendapatkan kesulitan untuk ke masjid. Kalau misalnya hujannya masih tipis-tipis lah ya, atau masih ya hujan yang nggak hujan lah, hujan-hujan nggak hujan. Gimana hujan nggak hujan? Gerimis. Kan gerimis pun ada yang tipis, ada yang kerap gitunya. Kalau yang kerap itu memang boleh kita nggak sholat. Selama kita masyaqqah, ya. Kalaupun kita sholat di masjid pun boleh. Kita kan mau ngambil keringanan maksudnya kan ya. Selama ada kesulitan kita untuk ke masjid di saat itu hujan, maka boleh. Ada kesulitan aja. Nggak disebutkan seberapa ininya. Bahkan terkadang sebagian Rasulullah SAW menyuruh untuk muadzin mengumandangkan azan as-salatu fi rihalikum, salat di rumah-rumah kalian di saat dingin yang sangat. Tapi tropis kita nggak ada kayak gitu di Indonesia ini. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ada lagi? Ya, silakan. Penjelasannya Nah, terkait duduk iftirah sama tawarruk. ya. Saya pernah baca ada beberapa pendapat. Nah, Kan ada sholat yang 2 rakaat, ada yang di rakaat terakhirnya tuh duduknya iftirah sama Iya. tawarruk. Iya. Ada juga, nah itu penjelasannya. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair diingatkan. Tadi mau dijelaskan. Duduk yang 2 rakaat, sholat subuh, sholat sunnah, tahiyatul masjid, 2 rakaat wudu, kayak gitulah ya. Taraweh 2 rakaat misalnya. Nah, bagaimana posisi duduk akhirnya itu? Tasyahud akhirnya yang duduk 2 rakaat. Apakah iftirash atau tawarruk? Kalau tawarruk tadi apa? Duduk di atas lantai. Itu iftirash. Iftirash duduk di atas kaki kiri. Kalau duduk di atas lantai namanya apa? Tawarruk. Ada satu hadis yang mengatakan Rasulullah SAW sebelum beliau salam, duduknya itu iftirash, duduk itu di atas lantai. Ya. Maka karena itu para ulama mengatakan, di antaranya Imam Syafi'i ya. Kita ini di Indonesia mazhabnya Syafi'i itu udah luar biasa sebenarnya, di orang Indonesia ini kalau sholat itu udah luar biasa bagusnya. Ya. Bandingannya dengan yang bermadzhab dengan mazhab Hanafi. Yang mazhab Syafi'i ini detail, dia lebih kuat. Nah, bahkan ulama-ulama Arab Saudi ketika melihat orang Indonesia sholat, ya, siapa aja orang Indonesia sholat ini, oh ini mengamalkan sunnah, banyak sunnah-sunnah diamalkan oleh orang Indonesia. Iya, misalnya seperti duduk tawarruk. Itu duduk tawarruk itu jarang di Arab Saudi atau dimanapun orang-orang mengamalkannya. Nah, jadi Imam Syafi'i mengambil hadis ini, setiap duduk yang setelah itu salam maka tawarruk. Begitu. Zahir hadisnya seperti itu. Yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i seperti ini tidak disalahkan, silahkan. Nah, tapi wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat kalau untuk duduk untuk duduk 2 rakaat yang setelah itu salam seperti sholat subuh, sholat sunnah 2 rakaat yang lainnya, maka duduk iftirash. Hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah, kemudian Rasulullah duduk iftirash di salat 2 rakaat. Salam setelah itu. Nah, jadi mau iftirash atau tawarruk enggak ada masalah. Tapi ana lebih cenderung pada iftirash, wallahu a'lam. Ana enggak menyalahkan yang tawarruk. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Ibu-ibu ada? Iya Bang, enggak? Tawarruk yang duduk di lantai, betul. Iya, itu namanya, itu ikut mazhab Syafi'i, Ibu. Itu nggak apa-apa, betul. Betul. Maksudnya silahkan gitu. Tapi kalau Anda sendiri lebih cenderung duduknya iftirash.
Hadis Jabir bin Abdullah tadi. Beliau masuk ke Rasulullah sedang sholat sunnah 2 rakaat dan beliau duduk di atas kaki kiri beliau, duduk iftirash berarti. Kalau duduk di atas lantai silakan, nggak apa-apa juga. Terus itu Ustaz, kalau pas kita yang tahiyat itu kan pas menunjuknya penunjuk itu pas langsung asyhadu alla ilaha illallah. Oh gitu, masya Allah, luar biasa. Nah, ya nggak tersampaikan tadi ya. Nah, untuk menunjuk ketika tasyahud, wallahu a'lam, ya hadisnya itu langsung dari awal tasyahud, ya dari awal tasyahud, ya jadi bukan ketika asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada penjelasan dari Nabi SAW ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah baru menunjuk. Ya jadi apa? Menunjuk itu dari sejak awal tasyahud, gitu Bu ya. Nah, betul. Kalau kita lagi sholat terus mendengar ada orang yang salam, Ustaz. Ada Nah. orang salam. Anda pernah lihat video di Instagram katanya yang lagi sholat bisa angkat tangan gitu, kasih isyarat gitu. Atau gimana, Ustaz? Ya menjawab salam. Kayak gini, Anda taunya kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, menjadikan telapak tangannya di bawah. Seperti itu. Nanti Anda lihat lagi ya. Nah, boleh menjawab. Nah, sama isyarat dengan kalau misalnya kita lagi sholat sunnah terus ada yang tepuk, pikiran kita sholat fardu, dia pengen kita jadi imam gitu. Terus kita kasih isyarat atau kita terusin aja jadi imam? Dia mau sholat fardu. Ya. Nggak apa-apa. Oh, gitu. Kita sedang sholat sunnah, dia mau menjadikan kita sebagai imam untuk dia sholat fardu. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Nah, nanti ada dalilnya, yaitu Mu'adz ibn Jabal mengimami orang kompleknya. Beliau sholatnya sunnah, imam komplek orang kampungnya sholat wajib. Boleh. Kalau sholatnya zahar kita yang dijadiin? Iya, jahar. Zahar juga? Jahar Kita aja. sunnah ya? Iya, nah. Maghrib misalnya ya. Dia maghrib. Ya. Insya Allah nanti Anda ngobrol dulu sama Bu Umar. Apakah kita bahas apa saja yang dibolehkan dalam sholat, apa saja yang dilarang dalam sholat, dan mungkin pertemuan ya nanti insya Allah. Mungkin sekian, ada yang ditanyakan lain? Baik, kita cukupkan kajian kita di pagi ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.